Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Siswa-siswi baru kelas 7 SMP Negeri 37 Purworejo. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan juga semangat walaupun kita sedang berada di dalam era pandemi COVID-19 ini. Anak-anak yang berbahagia, Pak Guru ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Bapak Arif Rinaldi, mengajar mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 7, 8, dan kelas 9. Pada kesempatan yang baik ini, Pak Guru ingin akan memaparkan atau menyampaikan materi mengenai kurikulum 2013, baik itu pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Disimak ya, karena di akhir video akan ada tugas mengenai materi yang Pak Guru sampaikan ini. Berikut materinya. Satu, pengertian kurikulum 2013. Pengertian dari kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Sedangkan untuk kurikulum 2013 itu adalah langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Jadi kita sudah tidak menggunakan kurikulum tahun 2004 ataupun 2006, tetapi sudah menggunakan kurikulum 2013. Selanjutnya anak-anak, untuk aspek penilaian itu melingkupi 1. Sikap. Nilai sikap itu ada nilai spiritual dan juga sosial. Yang kedua adalah nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan itu nanti di dalamnya ada kompetensi-kompetensi dasar yang dirumuskan secara detail melalui indikator-indikator yang harus dicapai oleh siswa. Dan yang ketiga ada juga keterampilan. Nilai keterampilan itu didasarkan pula pada kompetensi dasar yang dirumuskan juga ada dalam indikator-indikator yang harus dicapai oleh siswa. Jadi di dalam kurikulum 2013 ada 4 penilaian yang harus anak-anak lalui atau anak-anak nanti harus dilaksanakan, yaitu penilaian sikap, ada spiritual dan sosial, ada pengetahuan dan juga keterampilan. Anak-anak harus tuntas di dalam keempat aspek penilaian ini. Untuk penilaian spiritual dan sosial itu terintegrasi ataupun termuat di dalam penilaian pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi tidak secara eksplisit diberikan secara langsung, tetapi nanti akan dimuat atau dimasukkan ke dalam aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Selanjutnya ada mata pelajaran yang harus anak-anak ikuti, yaitu yang pertama ada wajib A. Wajib A itu meliputi PPKN, agama, bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, dan bahasa Inggris. Sedangkan wajib B ada seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Untuk di SMP Negeri 37 Purworejo, untuk bahasa asing tidak dilaksanakan atau tidak ada. Jadi sampai pada bahasa daerah saja. Selanjutnya yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Jadi dalam pembelajaran di dalam kelas, yang pertama nanti Bapak Ibu Guru akan melaksanakan kegiatan pendahuluan. Yang pertama adalah mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari. Selanjutnya, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran
yang sedang dilakukan. Kedua, yaitu kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti, saat anak-anak akan sudah melakukan pembelajaran, nanti anak-anak diharapkan yang pertama mengamati, kedua menanya, ketiga mengumpulkan informasi atau mencoba, yang keempat adalah menalar atau mengasosiasi, dan terakhir adalah mengkomunikasikan. Jadi semua mata pelajaran nanti harus memuat dari mengamati sampai dengan mengkomunikasikan atau menyampaikan di depan umum, atau hasil dari mengumpulkan informasi, menalar, mengasosiasi itu nanti akan dikomunikasikan kepada guru ataupun teman-teman yang ada di dalam kelas tersebut. Untuk terakhir, kegiatan penutup yaitu membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Kedua, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Terakhir adalah memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Itu tadi anak-anak tahapan penilaian pembelajaran kurikulum 2013 yang akan dilaksanakan saat anak-anak sedang ataupun sedang mengikuti pelajaran untuk mapel, semua mapel ya. Yang ketiga, terakhir adalah aspek penilaian. Di dalam aspek penilaian itu yang pertama adalah pengetahuan. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Untuk keterampilan yang B, aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Jadi tidak hanya pengetahuan seperti menghafal ataupun memahami, menelaah, dan juga sampai dengan mengevaluasi, tetapi anak-anak juga akan diberikan keterampilan terhadap ataupun pada mapel pelajaran di dalam standar kompetensi tertentu. Terakhir adalah C, penilaian sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi anak-anak nanti diharapkan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran, diharapkan anak-anak berperilaku yang baik, sikap sosial yang baik terhadap teman maupun terhadap guru, sehingga anak-anak akan mendapatkan nilai sikap yang baik. Karena di dalam kurikulum 2013 anak-anak diwajibkan memperoleh nilai minimal B ataupun baik.
Itu tadi anak-anak, materi mengenai kurikulum 2013 dan juga pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik dan bisa melaksanakannya dengan baik saat nanti mulai pembelajaran. Sekian dari Pak Guru, ada kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, tetap berprestasi di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas MPLS hari kedua.